Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu, persiapkan dirimu untuk boleh terima firman Tuhan kembali sebagai panduan kita untuk kita beraktivitas hidup di dalam kasih karunia Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepada Tuhan atas kesehatan, dan kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa berarti dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, pimpin kami dengan kasih setia-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami, memberikan pemahaman, pengertian bagi kami akan firman-Mu, dan memampukan kami melakukan firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah ditolak manusia namun diterima Allah. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai manusia kelemahan kita sebagai manusia adalah ketika kita melihat sesama kita atau orang lain sedang jatuh ke dalam dosa, sedang berada dalam situasi yang salah, kita seringkali menghakimi dan menjauhkan diri dari dia. Akhirnya kita memusuhi dia, betul-betul kita memisahkan, membatasi koneksi dengan orang yang lagi salah itu. Ketika kita melihat memang kejahatannya memang udah keterlaluan sekali, kita selalu menolak. Bahkan kita menolak kehadirannya di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kita. Ini yang salah sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lebih berbeda dari orang yang salah itu. Oke, dia salah fatal sekali, tapi bagaimana dengan pribadi kita? Nah, ini yang salah. Inilah yang dialami oleh salah satu pemungut cukai yang kita bahas di pagi hari ini adalah Lewi, anak Alfeus sendiri, bekerja sebagai pemungut cukai. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai adalah orang-orang dibenci oleh orang Yahudi. Mereka dibuang dibuang karena sosialnya, dari keagamaan mereka itu, mereka betul-betul dipisahkan dari banyak orang. Artinya mereka seringkali dikucilkan karena pekerjaan mereka sebagai pemungut cukai. Bagi mereka, pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa, orang yang selalu menjadi pemeras atau menambah-nambahkan pajak dan segala macam, sehingga koneksi mereka, sosial mereka kepada orang banyak itu tidak baik adanya. Karena itu Yesus datang di satu saat waktu itu, dan dia bertemu dengan Lewi, dan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dengan spontan Lewi mengikut dia. Saudara-saudara yang terkasih, apakah yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Saudara-saudara, Lewi bukanlah orang yang sempurna. Dia adalah orang yang berdosa, yang sedang dijauhkan oleh orang banyak karena pekerjaannya, karena statusnya. Oleh karena itu Yesus sebenarnya mengubah pandangan, meluruskan pandangan orang banyak yang sedang menjas, menghakimi, menjauhkan diri, bahkan membatasi koneksi hubungan sosial antara pemungut cukai dengan orang banyak. Dan begitu Yesus menerima orang Lewi, bahkan apa yang dilakukan Yesus?
Ia makan di rumah pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang Alkitab bilang sendiri. Saudara-saudara, dengan begitu orang Farisi begitu terganggu karena Yesus melakukan hal yang bagi mereka tidak wajar. Karena tidak ada pemimpin Yahudi yang melakukan hal yang seperti Yesus lakukan. Pada saat itu Yesus membuka pikiran mereka bahwa orang yang sakit yang memerlukan tabib. Orang Farisi merasa diri benar. Maka mereka berkata, kami benar, maka kami tidak perlu menajiskan diri dari hal-hal yang kotor. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Orang yang sakit adalah orang yang berdosa, yang menyadarkan dirinya bahwa ia berdosa dan perlu ada pemulihan, penebusan dari Tuhan. Maka orang Farisi yang merasa diri benar tidak mau mengakui kekurangan dirinya, bahkan keberdosaannya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ada banyak yang ditolak pada zaman itu, tetapi Yesus menerimanya. Apa yang tidak berguna bagi orang banyak, apa yang sebenarnya dijauhkan orangnya, apa yang sebenarnya tidak disukai pada saat itu dalam diri seseorang, pada diri sesamanya, Yesus ubah menjadi sesuatu yang berguna. Dan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Lewi. Walaupun dia seorang pemungut cukai, saya berpikir ketika ia mengikut Yesus, ia pun bekerja dengan jujur, adil, dan benar. Saudara-saudara, tidak semua apa yang kita kerjakan itu murni. Kadangkala dalam pekerjaan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya kita malas, kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh, itu kan kesalahan. Tapi adakah kita mau merubah diri kita dari situ? Ketika kita berjumpa Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang salah itu memang tidak benar, maka kita pasti berubah. Dan saya berpikir bahwa Lewi ketika ia mengikut Tuhan, walaupun pekerjaannya tetap pemungut cukai, ia bekerja dengan jujur tanpa mencemari dirinya ke hal-hal yang salah. Mari Bapak Ibu Saudari yang terkasih, terimalah mereka yang mungkin dianggap orang tidak benar, dianggap orang yang memang jijik sekali. Ya, seringkali kita pun mengalami yang sama, kita ditolak. Tapi percayalah, ketika Anda ditolak karena mungkin status kita yang berbeda dengan mereka, percayalah Tuhan akan menerima saudara. Karena dengan kuncinya, saudara-saudara, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ketika Lewi diajak oleh Yesus, ikutlah aku, maka firman Tuhan berkata, lalu ia mengikut Yesus. Ia mengikut Yesus artinya dia merubah pola pikirnya, dia merubah cara kerjanya, dia merubah kinerja buruknya dulu menjadi sesuatu yang baik. Dan itulah yang Yesus ingin hapuskan dalam pribadi Lewi dan juga teman-temannya yang bekerja sebagai pemungut cukai. Mari, ketika kita menerima orang lain, percayalah orang itu pasti akan berubah dengan ajaran kita. Teguran kita itu akan berguna bagi orang yang salah ketika kita mendekatkan diri kepadanya. Mari beri dirimu menjadi anak-anak, menjadi keluarga, menjadi pribadi, menjadi sahabat, menjadi teman yang menerima keberadaan orang lain. Ketika engkau menerima seseorang dengan baik, dengan tulus, dengan murni, teguran yang saudara berikan kepada itu akan berbuah yang baik. Sebagaimana yang Yesus lakukan kepada Lewi, demikian pun saudara. Ketika saudara tulus menerima mereka yang salah, ketika saudara tulus mereka yang sedang terhina, saudara ingatkan, saudara betul-betul bimbing, tuntun dalam kebenaran Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara, dan orang yang sedang Anda bimbing akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya kita menjadi pelaku firman yang selalu menerima orang lain seperti Yesus menerima saya dan saudara di hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu atas kasih setiamu. Kami baru menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu kami pikirkan, perlu kami koreksi dalam diri kami ketika kami mengakui bahwa diri kami paling benar, lalu kami menjudge orang lain orang yang salah. Tapi seharusnya bagaimanakah kami selalu membawa diri kami pada kasih setia Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak sempurna, kami sering salah, kami sering berdosa, bahkan
kami selalu menyakiti hati Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini mengajarkan kami bahwa kami perlu menerima sesama kami yang sedang terhina, yang sedang bermasalah dalam sosialnya atau dalam hal-hal yang lain. Kiranya dengan kehadiran kami, dengan kami menegur, mengingatkan dia, sesama kami ini yang salah ini, mereka kembali kepada jalan yang benar seperti yang Tuhan Yesus inginkan bagi kami. Materaikan firman, dan kami serahkan hidup kami hari ini. Pakari kami dengan perlindungan, dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang tetap bersama dengan saya di dalam renungan pagi ini. Kiranya apa yang kita dengarkan di pagi hari ini menuntun kita satu hari ini untuk hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas, sampai jumpa besok pagi jika Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Shalom.